Shalom, kembali lagi bersama saya Preti Madelina Silalahi, NIM 1804117190, Grup D semester 6. Nah, video kali ini yaitu tentang pemaparan tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh pembelajaran afektif oleh guru PAK terhadap perilaku Kristiani peserta didik di masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, dunia dikeluhkan dengan mewabahnya suatu virus yang bernama corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Virus ini mulai mewabah dari daerah Tionghoa sampai ke seluruh dunia. Nah, akibat dari virus ini, maka banyak aktivitas yang terkendala. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan dilakukan pembelajaran secara daring. Nah, dalam proses pembelajaran secara daring ini, banyak hal yang sangat mempengaruhi oleh siswa, termasuk yaitu dalam sikap atau perilaku mahasiswa tersebut. Menurut Comadi dan Salama dalam bukunya halaman 229 tahun 2018, dengan menggunakan pembelajaran afektif, maka kepatuhan dalam perilaku seseorang dan kemampuannya tidak akan terlepas dengan kepatuhan atau kedisiplinannya terhadap tujuan pendidikan. Nah, pembelajaran afektif ini merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam konteks pengajaran. Pembelajaran afektif yang dimaksud di sini adalah yaitu seorang guru PAK dalam menciptakan suatu suasana yang dimana dalam proses pembentukan perilaku Kristiani peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Identifikasi masalah. Dari uraian ini, maka penulis menguraikan identifikasi masalah berupa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah faktor lingkungan keluarga dapat mempengaruhi perilaku Kristiani peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula? Yang kedua, apakah faktor lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku Kristiani peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembelajaran afektif terhadap perilaku Kristiani peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula? Yang keempat, bagaimana pengaruh pembelajaran afektif terhadap perilaku Kristiani kelas 11 SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula? Batasan masalah. Dalam penulisan karya ilmiah, dibutuhkan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesimpang siuran, dan masalah tersebut dapat dibahas secara mendalam dan terarah. Maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu pembelajaran afektif sebagai variabel bebas atau X dan perilaku Kristiani peserta didik sebagai variabel terikat atau Y. Rumusan masalah. Suatu penelitian dikerjakan dengan tepat jika didukung oleh perumusan masalah yang jelas dan juga spesifik. Maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran afektif guru PAK terhadap perilaku Kristiani peserta didik di masa pandemi COVID-19 kelas 11 di SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula pada tahun ajaran 2020-2021? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran afektif guru PAK terhadap perilaku Kristiani peserta didik di masa pandemi COVID-19 kelas 11 SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula tahun ajaran 2020-2021. Bab kedua yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, deskripsi teori. Mana yang dikemukakan oleh Huta Barat ODIH pada bukunya halaman 24 tahun 2005 bahwa perilaku Kristiani adalah perilaku peserta didik yang dalam bentuk yang dialami dan dihasilkan oleh peserta didik atas proses penghayatan dan imannya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret, nyata, dan dapat dilihat mata serta tidak dapat dilihat mata, namun dapat dirasakan oleh orang lain dan membawa dampak positif bagi orang lain. Sejalan dengan itu, Pasaribu Andar Gunawan pada bukunya halaman 85 tahun 2015 mengemukakan bahwa perilaku Kristiani adalah aktivitas yang timbul dengan sendirinya tetapi juga akibat dari rangsangan yang mengenainya, dan perilaku itu tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Nah,
Melalui pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku Kristiani yaitu merupakan bentuk yang dialami dan dihasilkan oleh peserta didik atas proses penghayatan dan imannya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain serta membawa dampak positif bagi orang lain. Gambaran perilaku peserta didik. Menurut Ismail Andar dalam bukunya halaman 25 tahun 2004 bahwa perilaku yang diharapkan terhadap peserta didik adalah yang pertama, mengasihi sesama, yang kedua, sikap toleransi yang bergaul, yang ketiga, taat atau patuh, yang keempat, hidup dengan disiplin. Pembelajaran afektif. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya halaman 272 tahun 2008 mengemukakan bahwa pembelajaran afektif adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang oleh karenanya siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, menurut Gulo, pada bukunya halaman 147 tahun 2008 mengatakan bahwa pembelajaran afektif adalah pembelajaran yang berpedoman pada nilai yang merupakan standar perilaku atau ukuran yang menentukan apa yang indah, apa yang efisien, apa yang berharga, yang ingin dipelihara dan dipertahankan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran afektif adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang oleh karenanya dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karakteristik pembelajaran afektif. Menurut Anderson dalam Tomantan halaman 54 tahun 2017 mengemukakan bahwa ada 5 karakteristik ranah afektif, yaitu yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran afektif adalah perubahan sikap yang dapat diamati dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran afektif. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya halaman 275 tahun 2008, proses pembelajaran afektif ini yaitu terbagi atas 2, yaitu yang pertama pola pembiasaan, yang kedua yaitu modeling. Dalam konteks pembelajaran afektif, modeling tidak semata-mata meniru, artinya guru harus menjelaskan mengapa mereka harus meneladani sosok tertentu, sehingga peserta didik tidak salah memilih sosok idola. Hal ini diperlakukan agar sikap yang terbentuk benar didasari oleh suatu keyakinan dan kebenaran sebagai suatu sistem nilai. Kerangka berpikir. Pembelajaran afektif sangat bermanfaat bagi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat bagi peserta didik, juga dapat mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Perilaku Kristiani peserta didik adalah bentuk yang dialami dan dihasilkan oleh peserta didik atas proses penghayatan dan imannya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret, nyata, dan dapat dilihat mata serta tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh orang lain dan membawa dampak positif bagi yang lain. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka teoritis dari kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pembelajaran afektif oleh guru pendidikan agama Kristen terhadap perilaku peserta didik masa COVID-19 kelas 11 di SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula tahun pembelajaran 2020-2021. Prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono dalam bukunya halaman 147 tahun 2016 mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasikan di SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula tahun pembelajaran 2020-2021 pada waktu 6 Mei 2021. Populasi dan sampel. Populasi dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu terdapat 6 ruangan yang terdiri dari 170 orang. Menentukan sampel, penulis mengambil pendapat Ari Kunto dalam bukunya halaman 112 tahun 2002 bahwa apabila subjeknya lebih dari 100 orang,
maka dapat diambil semuanya, sehingga penelitiannya disebut sebagai penelitian populasi. Dan selanjutnya, apabila jumlah subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih karena keterbatasan dan waktu penulis mengambil sampelnya yaitu 15% dari 170 orang. Definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas atau X, yaitu pembelajaran afektif sebagai variabel X atau variabel bebas. Pembelajaran afektif adalah proses penanaman nilai-nilai yang positif pada peserta didik yang diharapkan mampu berbuat, berperilaku, dan mempunyai pandangan yang dianggap baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Adapun indikator pembelajaran afektif yaitu pola pembiasaan dan modeling. Yang kedua yaitu variabel terikat atau Y. Variabel terikat atau Y yaitu perilaku kristiani peserta didik. Perilaku kristiani peserta didik adalah bentuk yang dialami dan dihasilkan oleh peserta didik atau proses penghayatan dan imannya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret, nyata, dan dapat dilihat mata, serta tidak dapat dilihat mata, namun dapat dirasakan oleh orang lain dan membawa dampak positif bagi orang lain. Instrumen penelitian, jenis instrumen. Supaya memperoleh data yang diperlukan, maka seorang peneliti harus terlebih dahulu menetapkan jenis instrumen yang dipakai. Adapun instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Menurut Ari Kunto dalam bukunya halaman 200 tahun 2002 bahwa angket tertutup adalah berisi pernyataan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang disediakan. Responden dalam menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan jawaban yang sudah disediakan. Penyusunan instrumen. Instrumen penelitian ini ditulis berdasarkan teori yang ada, disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada. Prosedur penelitian, yaitu skala nilai. Banyaknya pertanyaan ada 30 item dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Menurut Sugiono dalam bukunya halaman 93 tahun 2016 mengatakan bahwa pilihan berganda tersebut terdiri dari 4 opsi angket yang positif, yaitu opsi A selalu diberi nilai 4, opsi B atau sering diberi nilai 3, opsi C atau kadang-kadang diberi nilai 2, opsi D atau tidak pernah diberi nilai 1. Dalam penelitian ini menggunakan angket positif. Uji validitas atau kesahihan. Instrumen dilaksanakan untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Maka untuk mengetahui validitas instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus produk, moment, dan person yang ditulis oleh Ari Kunto, yaitu dengan RXY yaitu koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y, sigma X yaitu jumlah skor variabel X, sigma Y yaitu jumlah skor variabel Y, sigma XY merupakan jumlah skor perkalian X dan Y. Uji reliabilitas. Menurut Ari Kunto dalam bukunya halaman 239 tahun 2002 mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercayai untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas instrumen adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran data dipercaya dilakukan dengan formula alpha Crouch oleh Ari Kunto tahun 2002 pada bukunya halaman 39, yaitu pengukuran data dipercaya dilakukan dengan rumus formula alpha Cronbach oleh Ari Kunto. Dapat kita lihat persamaannya di bawah ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Mengumpulkan responden untuk diberikan penghargaan sehubungan dengan pengisian angket. Menyebarkan angket kepada responden untuk dijawab secara jujur dengan memilih salah satu opsi. Mengarahkan dan menerima responden untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan soal-soal yang kurang dimengerti. Mencatat semua hasil penelitian angket ke dalam satu tabel. Teknik analisa data. Untuk mengetahui hipotesis yang telah ditentukan apakah diterima atau ditolak, maka dilakukan pengelolaan dan analisis data jawaban responden dengan langkah-langkah sebagai berikut.
menguji hipotesis yang telah ditentukan apakah diterima atau ditolak, maka dilakukan pengolahan data analisis dan jawaban responden dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban. Yang kedua, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan bobot option. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis asosiatif atau hubungan antar variabel dengan mencari koefisien korelasi antara X dan variabel Y dengan rumus korelasi produk moment person sebagaimana yang dikemukakan oleh Ari Kunto dalam bukunya halaman 213 tahun 2010 dengan rumus sebagai berikut. Demikian hasil pemaparan saya tentang proposal penelitian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.